filsafat berkembang pesat. Yang saat itu misalnya masalah teologi adalah tentang ilmu kalam. Nah, nanti berkembang juga paham yang dipakai di dunia Islam saat ini adalah Asy'ariyah nih. Ya, jadi paham orang-orang sekarang di Indonesia ini yang sifat 20 adalah pahamnya Asy'ariyah. Karena mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari ini adalah cucu dari Abu Musa al-Asy'ari. Cucunya. Abad berapa? Ya, itu dia murid Wasil bin Atha. Dia berdebat dengan Wasil bin Atha, tadinya dia pengikut Mu'tazilah, kemudian akhirnya dia bertobat. Jadi awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ada pemikiran Wasil bin Atha dia tertarik. Nah, kemudian dia berdebat dengan Wasil bin Atha tentang masalah bahwa di tengah-tengah, bahwa kita nanti diletakkan di tengah-tengah dan sebagainya dalam masalah akidah. Nah, itu jadi paham Asy'ariyah pertama kali berkembang adalah untuk melawan Mu'tazilah gitu loh. Ya, untuk melawan Islam rasional, Islam yang berdasarkan akal. Ya, tapi kalau sekarang berkembang ya akhirnya sampai di mana Allah dan sebagainya. Nah, itu pahamannya ya bukan dikembangkan oleh beliau tapi oleh murid-murid beliau nantinya. Nah, awalnya untuk mencegah Islam dari pemasukan filsafat. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali sampai membuat karangan kitab yang terkenal namanya Tahafut Falasifah, kehancuran filsafat. Jadi dia melawan tulisan dari Ibnu Sina. Jadi di sebelah barat kita di Cordoba Spanyol ada Imperium Islam, ya. Islam di sana berkuasa di Andalusia. Nah, di situ ada Ibnu Sina. Ibnu Rus. Kalau Ibnu Sina itu Avicenna. Averroes itu tinggal di Spanyol, Andalusia sekarang, Cordoba. Jadi di situ ada pusat kerajaan Islam di sana, Cordoba. Nah, jadi Averroes atau Ibnu Rus ya membantah tulisan dari Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kalau Abu Hamid Al-Ghazali mengeluarkan buku tentang Tahawut Falasifah, kehancuran filsafat, karena orang-orang filsafat itu tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian, dan itu menurut Al-Ghazali sesat. Coba antum tanya seorang siapa nih sekarang, Rocky Gerung. Tanya tentang kematian, dia nggak percaya masalah kematian, manusia kemana, ya sudah kita alami aja gitu. Udah kayak benda mati aja. Iya, ya, tidak percaya siksa kubur. Maka kata Al-Ghazali kalau kita tidak percaya adanya kehidupan lain setelah kematian, kemudian adanya siksa kubur di dalam kubur, ya, kemudian adanya Allah dan sebagainya, maka dikatakan dia sudah kafir. Kalau dia menyatakan itu, makanya saudara saya aja deh percaya, nggak percaya ada yang surga ini. Islam. Iya, makanya hati-hati pemahaman seperti ini ada. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali melawan awalnya filsafat itu. Tapi lama-lama dia jadi sakit. Karena akalnya dia, misalnya dia berpikir gini, akalnya dia. Kan pakai akal. Dia melihat dengan mata kepala sendiri di gurun itu ada air, tapi pas didekati nggak ada air. Dia nggak menemu kenapa bisa begitu. Pandangan saya tuh ada air di jauhan. Iya deh. Fata Morgana itu. Tapi pas didekati nggak ada air, sama seperti Ibu Hajar ketika mencari air kan. Ketika mencari air bagi anaknya Ismail kan, dia dilihat di sana ada genangan air. Pas di Sofa Marwah kan. Ketika didatangin tidak ada. Balik lagi ke sini. Ada tuh air. Nggak taunya nggak ada. Berarti mata aja bisa menipu. Akal bisa menipu kita. Dia melihat bintang. Dekat kan, pandangan kita bintang dekat, kelihatan kan? Ketika ngelihat bulan, pandangan kita apa? Mereka dekat. Tapi menyatakannya jauh. Berarti pandangan kita, mata kita melihat seseorang itu pun bisa ditipu. Maka dia sakit keras, nggak bisa disembuhkan. Ya, nggak punya jawaban. Dia sakit keras, sampai dokter pun nggak bisa menyembuhkan kecuali dirinya sendiri. Itu bukan Averroes, siapa sih? Al-Ghazali. Ya, Al-Ghazalinya. Bukan Imam Ghazali, bukan? Iya, Imam Ghazali. Imam Ghazali itu sempat sakit karena itu. Karena filsafat, makanya larangan ulama sekarang melarang kita belajar filsafat. Kenapa? Karena belajar filsafat bukan membuat kita menjadi paham dengan ilmu pengetahuan, malah membuat orang tambah bingung. Pak, saya kuliah di sekolah tinggi agama Islam,
Ada ilmu filsafat. Oh, ada akidah filsafat. Enggak ilmu filsafat. Iya. Apa ada gunanya? Saya belajar filsafat dari filsafat awal, filsafat Thales, dari filsafat Yunani sampai postmodernisme. Saya belajar itu Pak Haji. Saya hafal teorinya siapa. Tapi apa sekarang ada gunanya bagi masyarakat? Nggak ada gunanya. Jadi beliau sakit, Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali sakit sehingga bisa disembuhkan. Dokter menyatakan, taubib menyatakan bahwa hanya yang bisa menyembuhkan diri kamu sendiri. Maka setelah itu beliau lari ke tasawuf. Paham di sini? Oh, situ. Dia akhirnya memasrahkan dirinya kepada Allah. Ya Allah, yang menjadikan sakit ini Engkau, maka Engkau yang menyembuhkan lah. Jadi ini ya, ada jalannya. Ada jalannya, makanya termasuk adab-adab doa yang kita pelajari saat ini berdasarkan pendapat dari Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi dari pengalaman dia gitu. Bagaimana doa itu bisa diterima gitu loh. Paham di sini? Nah, Al-Ghazali menjadi rujukan bagi kita ya di dunia Islam umumnya, di Indonesia khususnya, dengan karangan yang terkenal namanya Kitab Ihya Ulumuddin, kebangkitan ilmu-ilmu agama. Ya, kebangkitan ilmu-ilmu agama. Ya, kalau di pesantren dipelajari berjilid-jilid, tapi memang kalau di umum jarang yang mengaji itu. Ya, kitabnya banyak sebenarnya ya. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa Ihya Ulumuddin, dan itu diakui oleh Imam Al-Ghazali sendiri, hadis-hadisnya kebanyakan hadis dhaif. Karena beliau bukan ahli hadis. Ini harus dipahami ya, beliau bukan ahli hadis. Ya, maka hadis-hadisnya ada yang memasukkan hadis-hadis dhaif. Makanya sekarang ada kitab namanya Sahih Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Jadi jadi karya besar Imam Al-Ghazali kita akui bahwa dia karya besar dan kita tetap hormati, tapi kita memilih yang sahih dari dia dan kita bisa amalkan. Gitu ya. Tetap tidak membuang bahwa itu adalah karya besar dari Imam Al-Ghazali yang sesuai dengan sunnah. Misalnya ada hadis dhaif, tapi ada hadis dhaif ini ada ini lagi hadis yang menguatkannya, maka itu bisa dimasukkan. Gitu, paham nggak? Nah, ini itu Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, Imam Ghazali ini jadi rujukan di teman-teman Nahdlatul Ulama, di kalangan kita Nahdlatul Ulama, karena secara itikad ya akidah dia mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari.